Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukruf Ain dengan NIM F551211034. Di sini saya sebagai CEO dari startup kami, itu Chief Executive Officer. Adapun startup kami itu tentang aplikasi pengawas ibu hamil. Bisa dibilang pada zaman kali ini, di era penuh perkembangan teknologi ini, kita sebagai manusia bisa berpikir bagaimana agar dapat menggunakan teknologi sebaik mungkin agar dapat mempermudah hidup kita. Nah, salah satunya bisa dibilang yaitu di bidang kesehatan. Nah, yang saya sampaikan ini tepat di bidang kehamilan, di mana kita bisa menerapkan sebuah teknologi berbasis pengawasan terhadap ibu hamil, yang dimana hal ini mempermudah petugas kesehatan seperti dari pihak rumah sakit untuk mengawasi perkembangan bayi pada ibu hamil. Baik penerapan tersebut tidak hanya pengawasan dan monitoring, namun juga pendataan secara terperinci. Pengawasan kesehatan baik terhadap sang ibu maupun bayi bisa mempermudah dari pihak rumah sakit ataupun penyedia layanan kesehatan lainnya untuk bergerak secara fleksibel, cepat, dan lebih efisien dalam memantau ibu hamil jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena kita bisa mengetahui bahwa ibu hamil itu sangat rentan terhadap hal-hal yang bisa dibilang bersifat negatif yang berasal dari luar. Nah, yang dimana semua ini akan kita lakukan secara online, baik dari pendataannya. Tidak hanya itu, penerapan teknologi ini bisa diharapkan berguna untuk memperkenalkan seberapa efektif, bagus, dan efisiennya teknologi kepada masyarakat yang kadang kurang pemahamannya atau kurang percaya sebagus apa penggunaan teknologi di banyak bidang. Kita bisa bilang penargetan kita itu ke masyarakat terpencil yang bisa dibilang ada ketertinggalan. Nah, oleh karena itu, diharapkan teknologi ini bisa diterapkan secara merata ke seluruh Indonesia, termasuk pelosok-pelosok yang bisa dibilang belum tergapai oleh teknologi yang maju. Nah, dan kita berharap semoga teknologi ini bisa membuat negara kita, yaitu Indonesia, agar dapat bersaing di tingkat internasional. Untuk lebih lanjut, penjelasan tentang bagaimana berjalannya startup ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya, dimulai dari Rosanti sebagai Chief Technology Officer, Dian sebagai Chief Financial Officer, Munawir sebagai Chief Marketing Officer, dan Waliudin sebagai Chief Operating Officer. Pada mereka, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanti dengan NIM F551211027. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan atau kelebihan dari startup yang kelompok kami buat, yaitu mengenai pendataan ibu hamil. Adapun keuntungan atau kelebihan dari startup ini, yang pertama yaitu memberikan kemudahan tanpa mengenal waktu dan tempat. Jadi salah satu keuntungan mengikuti bisnis startup ini yakni tidak memerlukan lokasi yang tepat dan strategi saat memulainya. Sebab modal utama dari jenis bisnis ini adalah hanya mengandalkan internet yang tidak mengenal ruang dan waktu. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi memikirkan biaya kantor yang mahal buat tempat bekerja. Selama ini kan pendataan kehamilan itu dilakukan di puskesmas ya. Jadi dengan menunggu ibu hamil datang dan melakukan pengecekan kehamilannya di puskesmas terdekat, kemudian setelah selesai pengecekan itu ada pendataan dan kemudian datanya itu disimpan. Tapi sekarang dengan adanya aplikasi yang kami bentuk ini dapat memudahkan petugas kesehatan untuk memantau ibu hamil dan mendata ibu hamil secara cepat dan mudah tanpa pergi ke lokasi. Yang kedua itu ada fleksibilitas dan hanya memerlukan modal yang relatif rendah. Jadi di sini penyediaan layanan bisnis startup ini beroperasi lebih fleksibilitas secara waktu, tempat, dan cara yang sesuai dengan kita. Singkatnya saja, program pada bisnis startup ini tidak membahayakan keuangan dan tanpa modal yang begitu besar. Ini dikarenakan bisnis startup ini tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak pada beberapa keperluan seperti sewa tempat, belanja barang fisik,
dan sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianuli Gustianing Kale dengan NIM F551210114. Saya akan menjelaskan mengenai kesulitan apa saja yang didapatkan dalam menjalankan atau mengembangkan startup ini. Adapun kesulitan tersebut adalah yang pertama, susahnya penerimaan dalam masyarakat. Karena masyarakat sudah terbiasa datang langsung ke puskesmas atau rumah sakit, sehingga masyarakat belum terbiasa untuk mengontrol kesehatan janinnya melalui aplikasi. Yang kedua, banyaknya pesaing yang lebih dulu merintis karir di bidang kesehatan dan telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Yang ketiga, tidak semua orang memiliki fasilitas untuk mengakses aplikasi ini. Dan yang keempat, merujuk pada pasal 12 ayat 2 dan 3 Permenkes 20/2019 tentang aplikasi telemedicine, jalannya aplikasi ini memerlukan persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Munawir dengan NIM F551210117. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kami memasarkan produk kami yang berupa aplikasi pendataan kehamilan yang telah kami beri nama Mochi atau singkatan dari Mother and Child. Hal pertama yang akan kami lakukan ialah berkolaborasi dengan pemerintah bagian kesehatan dan juga perusahaan yang telah terlebih dahulu populer di bagian kesehatan. Hal kedua ialah akan membuat konten-konten menarik dan tentunya akan mengedukasi masyarakat tentang dampak baik apa yang akan diberikan dari pemakaian aplikasi tersebut. Selanjutnya, setelah membuat konten-konten itu, kami akan menyebarkan informasi terkait aplikasi ini di berbagai platform digital, utamanya yang sedang populer saat ini yaitu media sosial di kalangan pengguna ponsel pintar. Yang terakhir, kami akan melakukan pengembangan aplikasi dengan mempelajari feedback dari pengguna aplikasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tuludin dengan NIM F551211009. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang kita dapat dari program yang akan kita buat. Ya, yang pertama yaitu mempermudah mengakses data-data ibu hamil yang mempunyai kondisi tertentu serta BPJS yang dimiliki. Jadi kita bisa melihat apakah dia mempunyai BPJS apa tidak, sehingga proses nanti itu akan lebih cepat seperti itu. Serta pendataan ini bertujuan untuk pencegahan stunting yang menyasar ibu hamil. Yang kedua yaitu mempermudah rumah sakit atau puskesmas untuk mencari dan mendata ibu hamil secara online. Ya, ini kondisinya jika kita di kota lain atau di tempat lain. Nah, itu sudah ada data-datanya yang sudah diperiksa oleh misalnya dari tempat kita, misalnya kita ke tempat lain, itu sudah ada data-datanya yang tersedia online seperti itu. Dan yang ketiga yaitu mempermudah pendataan cek lab yang mendata sampel darah kepada ibu hamil. Nah, ini sebenarnya cek lab tersebut sangat diperlukan oleh ibu hamil, yang mana jikalau ibu hamil tersebut kekurangan darah, misalnya setelah melahirkan seperti itu, jadi kita tahu apa golongan darahnya. Nah, seperti itu. Jadi itu akan dicantumkan ke data-data online tersebut ya, data online tersebut. Dan juga cek lab tersebut ini melihat apakah dia mempunyai penyakit tertentu yang bisa mengakibatkan adanya kondisi terhadap bayi atau ibunya nanti ya, setelah akan melahirkan seperti itu. Nah, ini tindak pencegahan terhadap kondisi-kondisi ibu yang mempunyai penyakit tertentu. Dan yang keempat yaitu mendata dan mengetahui jumlah ibu hamil agar dapat memantau kesehatan ibu hamil dan janin yang akan ada di kandungannya. Ya, memantau lah intinya.
Kegiatan ini juga sesuai dengan program pemerintah supaya bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayinya. Ya, menurut saya itu saja.